223 triliun. Ini untuk satu kebijakan, satu keputusan. Katanya sih untuk Indonesia menjadi emas, membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi nyatanya di lapangan waktu kita lihat, kok kayak bukan makanan bergizi gitu. Apakah ini cuma jebakan APBN? Di video kali ini gue akan membahas banyak teori ekonomi mengenai kenapa MBG kita tuh masih aja jelek. Dan apakah layak untuk dilanjutin? Ditemukan ada makanan basi dan juga menu yang sangat sederhana. 1.171 siswa menjadi korban keracunan MBG di kampus. Saudara, maraknya kasus makan bergizi gratis di tanah air. Kasus keracunan pelajar akibat paket makan bergizi gratis. Pemerintah membantah tuduhan PDI Perjuangan tentang dana program makan bergizi gratis yang disebut diambil dari pos anggaran pendidikan. Ini tuh ibarat negara lagi buka bisnis catering besar, skalanya itu ratusan triliun, didanai sama APBN. Tapi nyatanya di lapangan, ada yang dapat kelapa utuh gitu, disuruh potong sendiri. Ada yang dapat roti sama kacang 1000-an yang biasanya di warung. Dan lebih parahnya lagi, ada yang dapat makanan basi gitu. Gak tahu ya, sekarang mungkin makanan basi itu udah masuk ke kategori makanan bergizi. Ya pasti hal-hal kayak gitu ya dinyinyirin sama netizen. Sebenarnya nih, kita kok cuman mau ambil konsepnya doang. MBG ini bagus dalam sisi ekonomi. Teorinya tuh namanya human capital, menginvestasikan ke dalam SDM kita. Analoginya tuh gini, anggaplah ada seorang tukang kebun, dia punya tanah yang subur banget. Tapi kok dia kasih tanamannya pupuk yang kurang bergizi atau kurang bagus, hasil dari tanaman itu ya kurang optimal. Sama kayak Indonesia, ada fasilitas kuliah sampai S3 pun, kalau memang dari dulu dia udah stunting dan otaknya kurang gizi, itu akan sulit untuk SDM kita bertumbuh dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi kita juga. Itu kan dari sisi jangka panjang. Kalau jangka pendeknya gimana? Jangka pendeknya juga bagus. Uang yang sebesar itu ratusan triliun dari pemerintah ke masyarakat akan mensejahterakan masyarakat karena perputaran duit yang sangat besar. Nah, tapi kan itu dalam segi teori bagus banget ya. Kalau dalam segi hitungannya gimana? Gue lihat ada jebakan matematika yang pemerintah pun nggak hitung gue rasa. Apa itu? Ide bisnis doang bagus, akan hancur berkeping-keping kalau misalkan supply chain dan unit ekonominya tuh nggak bagus dan nggak dihitung benar-benar. Singkatnya tuh gini, BGN itu mematok MBG sekitar 8.000 sampai 10.000 budgetnya. Kita anggaplah, hitung kasarnya, 7.000 itu buat bahan baku, 1.500 buat karyawan, dan 1.500 buat untungnya vendor. Nah, setengah realita lapangan. Budget dari BGN ini kan tetap ya, 8 sampai 10.000. Sementara harga di lapangan bisa naik turun bergantung supply dan demand. Anggaplah ini supply, anggaplah ini demand ya. Kalau MBG itu sudah jelas menaikkan demand, supply-nya tetap karena permintaan dari telur, ayam, semua yang makanan itu naik. Sementara supply-nya tetap. Peternak tetap butuh waktu untuk panen telur, panen ayam, atau petani tetap butuh waktu panen lah. Kalau begini sudah jelas pasti ada kenaikan harga. Anggaplah kenaikan harga di bahan baku 5-10%. Itu bisa benar-benar gerus margin dari vendor. Belum lagi ada biaya-biaya lain seperti biaya logistik, BBM, dan juga distribusi. Coba deh, lu bayangin lu adalah seorang vendor MBG dan lu rugi 500 perak aja per porsi. Satu vendor MBG itu bisa menyiapkan 3.000 sampai 3.500 porsi per hari. Nah, lu bayangin, 500 perak doang yang sekecil itu kok dikali 3.000 sampai 3.500 per porsi, itu kerugiannya per hari sekitar 1,5 juta sampai 1,7 juta 50.000. Jadi ibaratnya lu udah rugi nih per hari nih segitulah, segede itu. Apa yang akan lu lakukan? Pasti lu akan turunin kualitasnya. Seperti banyak lah yang di daerah-daerah yang udah lu lihat kualitas makanannya jelek, ada yang basi, ada yang nggak memenuhi standar gizi. Itulah yang dilakukan oleh vendor-vendor ketika dia mengalami kerugian. Terus mungkin dari kalian ada yang berpikir gitu,
Apakah ide yang sebesar ini dan sebagus ini mustahil untuk dieksekusi? Jawabannya enggak. Kita bisa lihat dari Cina. Cina itu juga punya MBG dan bagus banget. Perbedaannya dengan Indonesia, mereka nggak pakai vendor. Mereka langsung beli dari petani terdekat, di dekat sekolah. Dan mereka langsung buka di dalam sekolahnya itu. Jadi mereka memangkas biaya vendor yang masih cari untung, juga memangkas tengkulak langsung dari petani dan harganya paling bawah. Dan juga karena mereka carinya petani di dekat sekolahan, pastinya biaya kos untuk bensin dan logistiknya itu pasti murah banget. Nah, sementara Indonesia dikabarkan anggaran untuk MBG ini yang turun ke masyarakat masih sedikit sekali terserap sama UMKM. Belum lagi secara logika aja, 10.000 itu duitnya udah sangat sulit untuk makanan bergizi. Apalagi ditambahnya adanya vendor gitu. Yang jelas-jelas mereka pasti mau cari untung. Lebih susah lagi untuk membuat makanan bergizi. Makanya sebenarnya gue itu gak heran lah ya kalau anggaran MBG di 2026 membludak karena mereka tidak memperhitungkan kenaikan harga barangnya tadi. Dari 2025 anggarannya itu cuma 71 triliun. Sekarang 2026 anggarannya itu 268 triliun. Bahkan banyak banget ekonom yang bilang, wah, MBG ini sudah mau merampok dana pendidikan yang ada di APBN. Merampoknya sekitar 223,5 triliun. Tapi Pak Teddy bilang, enggak kok, tidak ada pemotongan anggaran. Jadi gimana sih sebenarnya ini? Jadi siapa yang bohong? Menurut pendapat gue pribadi, ini kemungkinan Pak Teddy ini nggak tahu sesuatu. Buat kalian yang nggak tahu, gue bakal jelasin juga. Jadi anggaran untuk APBN ke pendidikan tahun 2026 adalah 769 triliun. Dan 769 triliun ini nggak serta-merta 100% ditransfer ke Kementerian Pendidikan. Terus Kementerian Pendidikan biasanya cuma dapat berapa? Sekitar 4-5% doang dari 769 triliun ini. Dan 95%-nya kemana? 95%-nya itu ditransfer ke daerah-daerah untuk membayar gaji guru di daerah sana. Ada juga untuk LPDP, ada juga untuk kebagian agama. Jadi berbagai macam. Dan kebetulan MBG ini tidak memangkas 5% untuk Menteri Pendidikan yang tadi Pak Teddy itu. Gimana cara pemerintah ini mengambil dana pendidikan untuk MBG? Ini ada pasalnya, 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Di situ intinya disebutkan MBG ini sama dengan dana operasional pendidikan. Sekarang membeli ayam, membeli sayur, membeli telur, sudah disamakan dengan membeli buku cetak ya. Terus 223,5 triliun itu dari mana? Itu dari Perpres 118 tahun 2025. Dari situlah resmi anggaran pendidikan diambil oleh MBG. Jadi bayangin ya, ada tamu baru nih namanya BGN. Jadi anggaran pendidikan tuh langsung nyedot 223 triliun. Yang disedot bukan anggarannya untuk Kementerian Pendidikan yang buat Pak Teddy itu, tapi bisa aja yang disedot itu yang buat LPDP beasiswanya anak-anak yang berprestasi, gaji guru yang disedot, TKD gitu, yang untuk daerah-daerah. Pertanyaannya nih, sebenarnya lebih penting yang mana? Untuk pendidikan murni atau memang ada untuk MBG-nya? Kalau di dunia ekonomi, 223 triliun ini udah dikunci duluan untuk MBG. Sebenarnya bisa ada opportunity cost yang gila. Makanya banyak perdebatan di ekonom itu pentingan mana. Kalau gue pribadi, tergantung wilayahnya. Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke tuh gede banget. Gak semua wilayahnya tuh sama. Gak semua sama-sama kekurangan gizi. Pasti ada yang krisis gizi dan ada yang gizinya udah cukup. Itu harus lihat. Kalau yang krisis gizi ya udah, nggak apa-apa anggaran pendidikannya dipotong untuk gizi dulu.
Tapi kalau yang gizinya udah cukup, wilayah-wilayah yang kota-kota besar, itu harusnya jangan. Harusnya mereka itu lebih mengutamakan pendidikan karena mereka lebih membutuhkan itu. Mereka lebih membutuhkan fasilitas yang bagus di pendidikannya. Gawatnya lagi, sebenarnya ini bisa aja jadi efek domino. Kita bisa lihat 2025 ke 2026. Itu kenaikan biaya MBG aja udah signifikan dan sampai makan anggaran pendidikan. Bisa aja di tahun-tahun berikutnya ngambil anggaran lain lagi yang membuat Indonesia lebih susah berkembang nantinya. Membuat APBN ini jadi lebih berat ke MBG. Jadi apa sebenarnya solusinya biar kita bisa tetap gizinya itu cukup tapi tidak sampai membakar banyak duit di APBN? Sebenarnya solusi untuk MBG ini menurut gue cukup sederhana dan simple. Karena pemerintah cuman perlu belajar dari perusahaan yang sehat menjadi perusahaan yang besar. Sebagai contoh ginilah, banyak perusahaan yang gede dulunya itu cuman satu toko doang di satu wilayah. Kapan mereka buka cabang? Ketika tokonya ini sehat dan bagus lah performanya. Mereka buka cabang kedua dan pasti di wilayah yang sama. Sampai di wilayah itu banyak cabang mereka baru pindah ke wilayah yang lain. Sampai ending-endingnya menjadi skala nasional. Kenapa ini bagus buat MBG? Kita tahu lah ya, MBG ini adalah program baru yang biasanya kalau baru rentan gagal dan rentan bermasalah. Kalau negara skala kecil dulu, pasti kerugiannya tidak sebanyak yang langsung skala nasional. Belum lagi untuk kualitas kontrolnya. Mereka pasti lebih gampang karena kalau skala kecil untuk sidaknya kan gampang. Ketika skala besar mau sidak gimana? Masa dari Sabang sampai Merauke mau sidak bersamaan? Kalau banyak yang gagal susah sidak pasti. Kalau misalkan MBG ini dari kecil gitu, kecil-kecilan menjadi besar, emang daerah mana yang bagus untuk dibukain dulu MBG-nya? Pastinya adalah yang rentan terhadap gizinya. Kita harus mengutamakan ke sana. Kalau yang di sana berhasil dan bagus kualitasnya, udah negara gak boncos, cek kualitasnya juga gampang, baru ekspansi sampai nanti ending-endingnya skala nasional. Jadi jangan meremehkan langkah-langkah kecil. Untuk kalian gimana? Apakah setuju dengan pendapat gue atau punya pendapat sendiri yang lebih bagus? Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu Anda akan menjadi bagian dari keluarga kami dan tidak akan ketinggalan setiap video baru. Tekan like jika Anda suka. Setiap like dari Anda itu seperti memberi kami semangat ekstra.